liang telinga itu menjadi menyempit bahkan tertutup karena suatu penyakit, umpamanya yang seringkali itu ada jerawat di dalam liang telinga. Jadi kenapa kok ada jerawat di liang telinga? Karena liang telinga luar ini termasuk kulit yang berambut. Jadi seringkali pada orang tertentu liang telinganya itu sulit di dalam gendang telinganya sulit dilihat karena liang telinganya penuh dengan rambut, banyak ditumbuhi rambut. Nah, kulit yang ada rambutnya itu kemungkinan bisa terjadi jerawat, bahkan semacam abses atau orang sini menyebut bubudun, ya. Bubudun di dalam ruang telinga itu bisa terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah Darussalam yang saya hormati, pada pagi hari ini kita ingin melanjutkan bahasan yang telah kita bahas kemarin, kelanjutannya yaitu tentang masalah ketulian. Kalau yang kemarin kita membahas tentang bagaimana gangguan ketulian akibat di telinga tengah, pada hari ini kita ingin melanjutkan ketulian akibat telinga bagian luar. Jadi yang disebut dengan telinga bagian luar itu antara gendang telinga sampai ke liang telinga ini, di luar ini, itu disebut dengan telinga bagian luar. Gangguan di telinga bagian luar ini juga sering menyebabkan ketulian, tapi biasanya ketuliannya tidak permanen. Jadi kalau gangguan itu diatasi, maka ketuliannya bisa kembali normal, yaitu rata-rata yang disebut dengan ketulian konduksi. Artinya ketulian akibat gelombang suara itu tidak bisa sampai ke gendang telinga, itu namanya ketulian konduksi. Misalnya apa? Yang pertama, yang seringkali ketulian di bagian telinga bagian luar ini adalah karena kotoran. Jadi kotoran telinga atau orang nyebut taina kopeng, ya. Kotoran telinga itu sampai membuntu ruang telinga. Jadi buntu karena kotorannya ini menumpuk dan tidak dibersihkan. Kadang-kadang sampai tidak sampai hanya membuntu, tapi buntu sampai keras seperti batu telinga kotorannya itu. Nah, ini seringkali ini menyebabkan pendengaran kita menjadi terganggu. Artinya gelombang suara itu tidak sampai ke gendang telinga, terhalang oleh yang namanya taina kopeng, kotoran telinga. Kalau kotoran telinga itu masih tidak begitu tebal, tidak begitu besar, itu biasanya pelan-pelan dibersihkan, bisa kembali bersih. Tetapi kalau misalkan kotorannya itu sudah membatu keras, itu biasanya harus dibuat pelunak dulu, yaitu seringkali perlu tetes telinga yang untuk melunakkan kotoran itu. Setelah lunak baru dibersihkan sampai bersih, maka pendengaran itu akan kembali normal lagi. Makanya itu
jangan meremehkan membersihkan telinga, terutama yang sering kita jumpai itu pada anak sampai dengan remaja. Itu seringkali pendengarannya terganggu, artinya tidak begitu mendengar karena kotoran telinga yang numpuk tidak dibersihkan. Kemudian gangguan yang lain di telinga luar ini biasanya karena liang telinga itu menjadi menyempit bahkan tertutup karena suatu penyakit, umpamanya yang seringkali itu ada jerawat di dalam liang telinga. Jadi kenapa kok ada jerawat di liang telinga? Karena liang telinga luar ini termasuk kulit yang berambut. Jadi seringkali pada orang tertentu liang telinganya itu sulit di dalam gendang telinganya sulit dilihat karena liang telinganya penuh dengan rambut, banyak ditumbuhi rambut. Nah, kulit yang ada rambutnya itu kemungkinan bisa terjadi jerawat, bahkan semacam abses atau orang sini menyebut bubudun ya. Bubudun di dalam ruang telinga itu bisa terjadi. Nah, itu kalau bubudunnya besar menutup ruang telinga dan rasa nyerinya bukan kepalang, itu sakit. Katakan ini tersenggol aja di dalam ini, sakitnya bukan main. Itu juga bisa menyebabkan orang tidak bisa mendengar. Nah, kalau ini biasanya ceritanya agak panjang yang karena bubudun ini. Karena bubudun biasanya perlu lama sampai pecah nanti akan keluar cairan. Kalau cairan menumpuk ya seperti kotoran tadi. Di sini cairan menumpuk juga orang tidak bisa mendengar. Di samping karena bengkaknya juga tidak bisa mendengar, jadi perlu proses agak lama. Itu yang sering terjadi. Jadi ini adalah karena bubudun atau jerawat yang besar. Nah, itu biasanya orang mulai bingung karena ada rasa nyeri, di samping itu juga tidak mendengar. Terus ini nyeri tidak mendengar. Itu juga sering terjadi terutama pada anak-anak remaja, karena yang sering jerawatan itu pada anak remaja. Kalau yang sudah mulai sepuh-sepuh jarang jerawatan, tapi jerawatan itu ada pada anak remaja. Jadi kalau ada yang demikian, kemungkinan itu ada jerawat atau semacam bubudun di dalam ruang telinga. Itu juga menyebabkan gangguan pendengaran. Minimal kalau nggak ketulian ya pendengarannya menjadi menurun. Kemudian yang berikutnya juga sering itu karena benda asing. Jadi kita seringkali kalau membersihkan liang telinga pakai cotton bud, kapas yang itu. Nah, kapas yang biasanya ada dibeli di toko-toko itu, cotton bud itu seringkali kapasnya tertinggal karena mungkin lemnya antara ini batangnya itu dengan lemnya kurang kuat. Jadi kalau kita bersihkan pada telinga kemudian telinga kita basah, maka kapas itu bisa tertinggal. Jadi kapas tertinggal ya menyebabkan gangguan pendengaran. Makanya hati-hati kalau kita membersihkan telinga, ketika telinga kita basah kemudian menggunakan cotton bud itu, kapas yang ada ujung kapas itu bisa tertinggal. Itu benda asing yang seringkali itu. Kemudian mungkin benda asing yang lain kadang-kadang terganggu karena ada hewan yang masuk ke telinga kita, semut misalkan. Nah, kalau semut masuk itu biasanya sebenarnya kotoran telinga itu, kalau semut masuk kena kotoran telinga itu semutnya bisa
mati, tapi matinya tidak sekaligus. Biasanya sebelum mati mabuk dulu. Nah itu yang seringkali gerubuk-gerubuk ya, ada gangguan kalau semut masuk ke dalam liang telinga, semacam suara gerubuk terus itu sebenarnya semutnya mabuk. Tapi semut kalau kena kotoran telinga itu mati nanti, tapi perlu waktu. Nah ini memang kotoran telinga itu salah satu mekanisme otomatis yang melindungi telinga kita dari hewan-hewan yang masuk itu. Jadi katakanlah kotoran telinga itu mengandung semacam zat yang bisa kalau ada hewan masuk itu mati karena itu. Namun ya itu tadi, karena hewan yang masuk itu kalau kena itu tidak langsung mati, itu seringkali mengganggu, bahkan bisa untuk hewan-hewan yang agak besar itu menyebabkan telinga rasa sakit. Jadi sakitnya karena hewan itu ya tentu saja mengganggu pendengaran kita. Jadi itu kira-kira hal-hal yang menyebabkan gangguan telinga kita yang pada telinga luar yang seringkali terjadi itu. Jadi yang pertama tadi karena kotoran, yang kedua karena ada penyakit semacam bubudun atau jerawat yang besar yang menutup liang telinga kita sehingga bengkak dan buntu. Bisa karena benda asing, yaitu termasuk cotton bud, kapas yang tertinggal tadi, atau karena hewan-hewan yang masuk ke dalam telinga kita. Ya, kemasukan air. Nah, ini yang seringkali kita perlu berhati-hati. Kalau telinga kita kemasukan air, itu bisa dibersihkan juga dengan seperti kapas itu tadi ya. Tapi hati-hati sekali lagi, kapas bisa tertinggal. Atau kalau telinga kita pasti bahwa gendang telinganya masih utuh, maka kita bisa pancing dengan air juga, masukkan air nanti dikembalikan, itu bisa keluar airnya. Tapi kalau gendang telinganya sudah tidak utuh, nah hati-hati tuh, kalau dimasuki air bisa masuk ke dalam telinga tengah. Kalau masuk telinga tengah bermasalah lagi itu. Makanya itu penting mengetahui apakah gendang telinga kita masih utuh atau tidak. Kalau masih utuh ya silahkan dipancing, tidak apa-apa. Kalau sudah tidak utuh lebih baik dibersihkan dengan kapas dengan hati-hati biar kapasnya tidak ketinggalan. Kenapa? Ya, ya itu tadi. Memang kalau kemasukan air itu kalau dalam banget, artinya kalau kita membersihkannya hanya di luar tidak sampai. Nah itu perlu sampai ke dalam. Tapi sekali lagi, kalau gendang telinganya itu masih utuh, silahkan dipancing pakai air, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah tidak utuh, hati-hati, karena nanti kalau dimasuki air itu bisa bermasalah ke dalam telinga tengah, masuk ke dalam yang gendang yang bocor itu tadi. Itu yang hati-hati. Kalau disedot pakai selang, nah suntikan nggak bahaya? Itu kalau ada ukuran, dia bukan disedot biasanya itu. Jadi kalau di rumah sakit itu ada alat semacam pompa kecil dimasukkan. Nah itu memang kekuatan ininya ada ukurannya. Jadi menyedotnya itu ada ukurannya, disemprot sudah lagi, semprot dian lagi, ya itu ada ukurannya. Jadi ukuran alat itu sudah dibuat sedemikian. Kalau kita sedot sendiri pakai alat sendiri, hati-hati. Karena kalau sedotnya terlalu kuat, khawatir gendang telinganya terganggu. Itu yang menjadi masalah. Kenapa? Membersihkan kotoran telinga yang paling aman itu apa?
Ya, yang paling aman sebenarnya satu, perlu kehati-hatian. Dua, itu alat yang kita gunakan sebenarnya ada beberapa jenis. Salah satunya ada kalau di pakai semacam apa ya, sendok kecil itu ada, sendok kecil ada kemudian juga ada yang agak berputar-putar spiral itu. Peniti bisa pakai peniti bisa, pokoknya intinya hati-hati, jangan terlalu ke dalam. Kalau dalam-dalam itu ada gendang telinga, itu yang hati-hati kita. Sebenarnya alat-alat yang tumpul jangan tajam, yang jelas jangan menggunakan alat yang tajam. Tapi kalau tumpul itu kita masih bisa maklumi, tapi hati-hati sekali lagi. Makanya itu kadang-kadang perlu bantuan orang lain. Tolong dilihat apakah telinga saya ini bersih apa enggak. Kalau misalkan ke dalam sekali itu juga perlu hati-hati. Maka kalau cotton bud itu maksudnya biar aman, tapi seringkali cotton bud itu tidak terlem dengan baik ininya, sehingga kalau kena basah cotton budnya copot, copot ketinggalan, bermasalah lagi itu. Sebenarnya alat yang tumpul itu aman sebenarnya itu, cuman sekarang perlu kadang-kadang bantuan orang lain itu Pak. Hah? Nah, nanti kita bahas selanjutnya itu. Ada nanti gangguan dan ya. Yang sekarang ini untuk telinga luar itu biasanya tidak menyebabkan itu, cuman menyebabkan kalau kita mendengar terganggu. Artinya kalau biasanya disapa bisa, ini disapa menjadi tidak dengar. Nah ini aja kalau telinga luar. Tapi kalau yang seperti itu nanti telinga dalam, kita dibahas selanjutnya biar tidak terlalu banyak materi. Monggo. Kalau saya itu kan kadang kayak ada tentara berbaris itu ternyata pindang telinganya itu bermasalah. Katanya dokter gitu. Iya. Jadi ada beberapa hal nanti ini yang telinga luar diantaranya gangguan itu. Nanti ada telinga dalam, kemudian ada lagi yang terkait dengan hal yang lain ada. Jadi gangguan pendengaran karena penyakit lain, nah, ada itu. Jadi kira-kira untuk telinga luar itunya ya. Jadi kalau ada yang nyeri, ada yang kurang dengar tiba-tiba, mungkin perlu dicek bagian telinga luarnya. Kemudian juga nyeri, nyut-nyutan biasanya sakit, itu seringkali di telinga luar gangguannya. Mungkin demikian. Ada lagi yang tanya barangkali? Biar tidak banyak-banyak yang diingat. Nah, sedikit-sedikit tapi kita bisa ya. Kalau ada, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.